Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila SG Ashwia. Kali ini UAS Manajemen Bisnis Retail saya jelaskan melalui YouTube. Kali ini saya ingin menjelaskan dari ketiga kebutuhan target pasar, kebutuhan karyawan, dan kebutuhan manajemen. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu sangat penting dalam sebuah bisnis retail. Sebab, setiap karyawan memainkan peran atau bagian yang penting dalam melaksanakan fungsi pekerjaannya dengan baik. Salah satunya, kebutuhan target pasar. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah orangnya cukup atau tidak untuk melayani konsumen. Apakah orang yang ada memiliki pengetahuan yang cukup dan sopan untuk menjawab pertanyaan konsumen? Apakah fasilitas toko terpelihara dengan baik? Apakah kebutuhan spesifikasi konsumen di cabang terpenuhi atau tidak? Apakah kebutuhan untuk merubah sudah diatasi dengan baik? Dan kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawan salah satunya itu, apakah pekerjaan itu cukup menantang dan memuaskan? Apakah ada metode promosi karyawan dari dalam kantor? Apakah karyawan tersebut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Apakah komunikasi yang terbangun jelas dan terbuka? Apakah wewenang dan tanggung jawab jelas? Apakah karyawan diperlukan dengan adil? Itu kita harus mengetahui sebuah kebutuhan karyawan. Dan yang ketiga itu kebutuhan manajemen. Kebutuhan manajemen yaitu mencari dan mendapatkan karyawan mudah atau tidak. Apakah prosedur SOP didefinisikan dengan jelas? Apakah satu karyawan hanya memiliki satu atasan? Chain of command. Mendapatkan manajer dapat mengawasi orang yang bekerja dengannya dengan baik. Apakah bagian operasi memiliki dukungan penuh dari bagian lain? Apakah hierarki sudah tersusun dengan baik? Apakah rencana organisasi terintegrasi dengan baik? Apakah karyawan termotivasi? Apakah kehadiran rendah? Apakah mekanisme pergantian karyawan yang baik? Apakah prosedur tersebut fleksibel atau berubah? Kita itu harus memahami suatu kebutuhan manajemen. Di pertanyaan kedua, itu perusahaan retail memiliki struktur organisasi yang berbagai macam. Sebutkan dan jelaskan seluruh struktur organisasi tersebut. Jenis struktur organisasi. Efektivitas organisasi perusahaan retail ditentukan oleh adanya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi tersebut terhadap berbagai pilihan struktur organisasi dalam retail. Bagan organisasi fungsional. Disusun struktur organisasi berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Misalnya, bagian promosi penjualan, bagian barang dagangan, bagian sumber daya manusia, bagian operasional retail, dan bagian pengawasan. Bagian organisasi berdasarkan produk, yaitu disusun struktur organisasi berdasarkan barang dagang yang dijual dalam retail. Bagan organisasi berdasarkan geografis, yakni disusun berdasarkan wilayah geografis yang dilayani oleh retail. Bagan organisasi kombinasi, disusun struktur organisasi dalam bentuk kombinasi antara fungsional dan geografis maupun barang dagang yang dijual. Struktur organisasi industri retail. Struktur organisasi dibagi menjadi macam-macam bagian. Struktur organisasi fungsional, struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi
berbasis geografis, bahkan organisasi kombinasi. Struktur organisasi industri retail, manajer pengalaman pelanggan, memberikan pengalaman yang mulus dan dipersonalisasi di semua saluran. Kepala pemasaran, mengoptimalkan iklan, kampanye pemasaran, saluran dan perilaku pembelian dengan wawasan. FP sumber daya manusia, memastikan akses dan kolaborasi jarak jauh. Kepala keuangan, mempertahankan tingkat persediaan yang optimal. Operasi bisnis, membuat keputusan peramalan yang lebih baik. Kepala rantai pemasok, mengurangi kerugian dan melacak aset sepanjang perjalanan logistik. Meningkatkan kelincahan dan responsif di seluruh rantai pasokan, meningkatkan keselamatan dan keamanan barang dan pengiriman. Soal nomor 3, apa yang Anda pahami dan ketahui tentang employee turnover, komponen dalam kompensasi, employee behavior and motivation, and jelaskan keterkaitan antara employee turnover, employee behavior and motivation, and kompensasi. Employee turnover adalah proses keluar masuk karyawan. Lebih jelasnya, employee turnover adalah suatu kondisi adanya staf kantor yang mengundurkan diri dan posisinya digantikan dengan orang lain. Kondisi seperti ini sudah sangat lumrah terjadi di berbagai perusahaan. Komponen dan kompensasi adalah komponen compensation and benefit karyawan. Kompensasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh di dalam suatu perusahaan, dikarenakan kompensasi dapat menjadi pemicu utama bagi karyawan dalam menentukan langkah karirnya ke depan, dan bagi perusahaan sebagai penentuan langkah strategik perusahaan ke depan. Employee behavior and motivation didefinisikan sebagai antusiasme, tingkat energi, komitmen, dan jumlah kreativitas yang dibawa karyawan ke organisasi setiap orang. Pertanyaan: jelaskan keterkaitan antara employee turnover, employee behavior and motivation, and compensation. Jadi, antara keterkaitan employee turnover, employee behavior and motivation, and compensation itu, ketika employee turnover itu sebuah proses keluar masuknya karyawan karena faktor mengundurkan diri. Sedangkan kalau komponen dan compensation itu merupakan salah satu faktor sangat berpengaruh di dalam suatu perusahaan, karena kompensasi dikarenakan dapat menjadi pemicu utama bagi karyawan dalam menentukan langkah karirnya ke depan. Penentuan langkah strategik kalau komponen dan compensation. Kalau employee behavior and motivation itu sebuah motivasi karyawan atau tingkat energi, komitmen, dan jumlah kreativitas yang dibawa karyawan ke organisasi setiap orang. Sekian video kali ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Begitupun suara saya sekarang lagi kurang enak, lagi erek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.